silaturahim, memutus hubungan dengan kerabatnya, dengan orang terdekatnya, biasanya hukumannya disegerakan di dunia sebelum di akhirat. Loh, tapi saya lihat orang ini seperti biasa-biasa saja, orangnya malah kekayaannya terus meningkat, jabatannya meningkat. Mana nih? Ya, hukuman itu, Bapak, nggak mesti berupa yang lahir. Ada hukuman batin. Hukuman batin lebih menyakitkan daripada hukuman lahir. Artinya bisa jadi seseorang kekayaan melimpah, jabatan juga bagus, tapi hatinya gelisah. Nah, ini lebih bahaya dibandingkan badan kita rusak atau jasad kita terluka, ya. Kalau batin yang terluka itu lebih sakit dibandingkan jasad yang terluka. Yaitu hadis pertama. Jadi hadis tadi menunjukkan hukuman bagi orang yang durhaka kepada orang tua adalah disegerakan di dunia selain di hukuman di akhirat nanti, ya, selain bersamaan juga dengan kezaliman. Jadi selain kezaliman, memutus silaturahim ini juga bisa mengundang siksa segera di dunia selain siksa di akhirat. Itu hadis pertama. Lalu berikutnya, hadis berikutnya berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Al-Hasan bin Bishr qala haddatsana Al-Hakam bin Abdul Malik an Qatadah anil Hasan an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma taquluna fi zina wa syurbil khamr was sariqah qulna Allahu wa rasuluhu a'lam qal hunnal fawahish wa fihinnal uqubah ala unabbiukum bi akbaril kabair asyirku billah azza wajal wa uququl walidain wa kana muttaqian fahtafaz wa qala wazzur. Kata Imam Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Bishr. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Al-Hakam bin Abdul Malik dari Qatadah, dari Hasan, dari Imran bin Husain, semoga Allah meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa pendapat kalian tentang zina, minum minuman keras dan mencuri? Ini pertanyaan Nabi kepada para sahabat. Apa pendapat kalian tentang zina, minuman keras dan mencuri? Para sahabat pun menjawab, kami berkata, kata para sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ya. Maka Nabi pun bersabda, itu semua tadi, zina, minuman keras dan mencuri, itu semua dosa yang sangat keji, fawahish, dan ada hukuman karena itu. Artinya tiga perbuatan tadi ada hukumannya. Lalu kata Nabi, maukah kalian kukabarkan dosa paling besar di antara dosa-dosa besar? Tadi kan dosa besar kan? Zina, dosa besar. Minuman keras, dosa yang sangat besar. Mencuri, dosa yang sangat besar. Namun Nabi bertanya, maukah kalian kukabarkan dosa yang lebih besar daripada itu? Dosa paling besar di antara dosa-dosa besar. Dosa yang lebih besar daripada zina, daripada mencuri dan minuman keras? Yakni kata Nabi, syirik, menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Dan Nabi ketika itu sedang bersandar. Ini Bapak, maukah kalian kukabarkan tentang dosa paling besar di antara dosa-dosa besar, yaitu syirik dan durhaka kepada kedua orang tua. Setelah itu Nabi pun langsung waqaulu zur, begitulah ucapan dusta. Jadi inilah dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar, yaitu syirik, durhaka kepada orang tua, dan ucapan dusta. Nah, hadis ini Bapak dinyatakan lemah oleh Syekh Al-Albani, ya. Dalam kitab Dhaif Adabul Mufrad, sanadnya lemah, tapi maknanya sahih. Karena hadis ini yang serupa dengan hadis ini disebutkan juga dalam Sahih Bukhari Muslim. Walaupun lafalnya agak beda, dan itu tentu saja Sahih Bukhari Muslim hadis-hadisnya sahih, ya. Jadi maknanya benar. Jadi hadis tadi menunjukkan dosa yang sangat besar, paling besar, yaitu syirik. Lalu berikutnya durhaka kepada orang tua dan ucapan dusta. Ini tiga dosa ini Bapak, lebih besar dosanya daripada minuman keras, lebih besar daripada mencuri, lebih besar daripada zina. Itu juga menunjukkan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Karena kalau dosa durhaka lebih besar daripada zina, mencuri, berarti berbakti kepada orang tua pahalanya
lebih besar daripada orang yang menjauhi zina, tidak minuman keras. Ya makanya kata Imam Ahmad, birrul walid kafaratul kabair. Berbakti kepada orang tua itu menghapuskan dosa-dosa besar. Ya, karena begitu tingginya kedudukan berbakti kepada kedua orang tua. Maka Bapak, marilah kita menjadi orang-orang yang berbakti kepada orang tua dan jangan sampai durhaka kepada orang tua. Ya mungkin itu saja. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.